Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda yang solih dan solihah, apa kabarnya? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini Abi akan menyampaikan materi tentang manfaat mempelajari sirah nabawiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan nabi terakhir dan menjatuhkan pilihannya kepada diri Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan berbagai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh orang lain, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Sebagaimana umat Islam juga memiliki keistimewaan yang tidak ada pada agama sebelumnya. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail dan memilih suku Quraisy dari bangsa Kinanah. Kemudian memilih Bani Hashim dari suku Quraisy dan memilih diriku dari Bani Hashim. Melalui hadis yang mulia ini dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW merupakan pokok dari seluruh intisari kebaikan melalui tinjauan kemuliaan nasab. Sebagaimana pada beliau SAW juga terdapat pokok dari intisari keutamaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Mempelajari sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW berguna sebagai nutrisi bagi hati dan sumber keceriaan bagi jiwa serta penyejuk bagi mata. Bahkan hal itu merupakan bagian dari agama Allah Ta'ala dan ibadah untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebab kehidupan Nabi Muhammad SAW syarat merupakan kehidupan dengan mobilitas tinggi, ketekunan, kesabaran, keuletan, penuh harapan, jauh dari pesimisme dalam mewujudkan ubudiyah atau penghambaan diri kepada Allah Ta'ala dan mendakwahkan ajaran agamanya. Faidah dan manfaat mempelajari sirah nabawiyah tersimpulkan dalam poin-poin berikut. Setidaknya ada 10 poin. Yang pertama, mengenal teladan terbaik bagi seluruh manusia dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dan usaha meneladani Nabi Muhammad SAW tidak bisa lepas dari mengetahui sejarah hidup dan petunjuk-petunjuk beliau. Yang kedua, sirah Nabi SAW menjadi mizan atau timbangan amal perbuatan manusia. Tentang ini, Imam Sufyan Ibnu Uwainah rahimahullah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah timbangan paling inti. Maka segala sesuatu ditimbang dengan akhlak, sirah, dan petunjuk beliau. Yang sesuai, maka itu adalah yang benar, dan yang berlawanan dengannya, maka itulah kebatilan. Kemudian yang ketiga, mempelajari sirah Nabi SAW membantu dalam memahami kitabullah, karena kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan pengamalan nyata terhadap Al-Quran. Hal ini berdasarkan keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak beliau. Kemudian beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan akhlak di sini adalah pengamalan agama beliau. Beliau telah mengerjakan petunjuk Al-Quran dengan sempurna dalam hal perintah dan larangan serta adab-adab Al-Quran. Yang keempat, mempelajari sirah Nabi SAW memperkuat cinta seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Penanaman cinta dan penguatannya pada hati seorang muslim menuntutnya untuk mempelajari sirah Nabi SAW, supaya cintanya kian subur di hatinya terhadap sosok yang mulia ini. Dan selanjutnya, cinta tersebut akan mendorongnya menuju setiap kebaikan dan ittiba kepada beliau. Yang kelima, mempelajari sirah Nabi SAW merupakan pintu menuju peningkatan keimanan. Yang keenam, mempelajari sirah Nabi SAW membantu memudahkan memahami Islam dengan baik dalam aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Dan sejarah telah mencatat bahwa beliau memulai dakwah dengan tauhid dan perbaikan akidah dan menekankan pada masalah tersebut. Yang ketujuh, sirah Nabi SAW menggariskan manhaj atau metodologi dalam berdakwah di atas basirah atau ilmu.
Dan seorang dai sejati adalah orang yang menguasai petunjuk, langkah dan sejarah hidup beliau. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Kemudian yang ke-8, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah merupakan bukti kebenaran nubuwah dan kerasulan beliau. 9. Mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pintu berkah menuju gerbang kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan seseorang tergantung pada sejauh mana ia mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak ada jalan menuju kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat kecuali melalui petunjuk para rasul. Yang ke-10 atau yang terakhir, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa perilaku dan sejarah hidup beliau merupakan jalan hidup bagi setiap muslim yang mengharap kebaikan dan kehidupan mulia di dunia dan di akhirat. Generasi Islam akan mengalami kemerosotan bila sebagian mereka lebih mengenal sejarah hidup orang-orang yang tidak pantas diteladani. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kebahagiaan dunia dan akhirat pada ittiba kepada beliau dan menjadikan celaka di dunia dan akhirat disebabkan menentang beliau. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengklasifikasikan sikap manusia terhadap sejarah hidup Nabi Muhammad SAW menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah mustakthir atau banyak tahu, kedua adalah muqil yaitu kurang peduli, yang ketiga adalah mahrum jauh darinya. 3 jenis manusia yang disebutkan Ibnul Qayyim ini otomatis menjadi realita yang ada di tengah umat. Tentunya kita berharap kita adalah menjadi orang yang mustakthir, banyak tahu ya. Baik anak yang solih dan solihah, siswa-siswi sekolah Quran Darul Fatah, tentunya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mempelajari sirahnya, perjalanannya, perjuangannya, sehingga kita mampu meneladani dan mengikuti atau ittiba terhadap sunnahnya. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yang tidak akan lepas, nikmat yang tidak pernah habis, dan menyertai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga khuld yang paling tinggi. Baik Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat Abi sampaikan. Insyaallah selanjutnya kita akan berkisah langsung tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di audio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.